Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ada sukacita? Berikan sorak untuk Tuhan kita, haleluya. Pada saat ini kita bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan masih kasih kesempatan pada kita semua, dan kita patut mengucap syukur atas berkat-Nya dan kemurahan-Nya pada saat ini. Dan pada saat ini kita akan sama-sama beribadah secara online, tapi itu tidak akan mematahkan semangat kita untuk bisa datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Sebab itu kita akan berdoa, kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Engkau telah nyatakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami bersyukur, kami bisa berkumpul bersama keluarga kami. Untuk kami memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, bertahtalah dalam ibadah hari ini Tuhan, dari awal pertengahan akhirnya. Dan biarlah nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, kami buka hati kami Tuhan, untuk kami Engkau isi firman-Mu, dan kami siap Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Wake up, all of you. Wake, come. What are we doing? We're praying. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we have also forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we have also forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our Galapir Arjuna. Ishmael. Kaife Semita. Now we can leave this place. Now spread His word. God sent us His servant, Jesus, and God raised Him again from death. We are His witnesses, and the Holy Spirit is with us and makes us strong. Jesus is alive. Let all Israel know God made Jesus Lord and Messiah. Segala kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang bertahta di surga. Dia yang naik ke surga, bertahta, dan mengutus Roh Kudus yang turun ke atas kita semua, dan memberikan kuasa, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Haleluya. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi.
Mari angkat tanganku sama-sama, kita katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja, diagungkan dan dipuji. Biarlah kerajaan-Mu datang Tuhan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri sama-sama. Angkat tanganmu, katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Amin. Kau Raja diagungkan dan dipuji, dipuji, dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, siap untuk menyembah dan memuji nama Tuhan? Angkat tangannya. Haleluya. Kita mau tepuk tangan sama-sama. Lebih tinggi di atas kepala kita. Kita mau nyatakan api kemuliaan Tuhan turun atas kita semua. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Haleluya. Siap saudara? Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Oh, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Tetap bangkit berdiri sama-sama, kita mau katakan, dengarkanlah suara nabi. Dengarkanlah suara nabi, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat kebajikan. Siap maju, janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Katakan, api kemuliaannya tercurah dari
suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Hey! Dengarkanlah suara nafir memanggil semua gereja Tuhan bersatu. Haleluya. Bersiap-siaplah, siap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan, curahkan api kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Haleluya. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Oh, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Bapak Ibu Saudara, saya punya satu gerakan. Bapak Ibu Saudara bisa ikut ya di rumah ya. Kayaknya seperti ini. Kita mau mencurahkan api kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Kita mau kasih kiri kanan kita ya. Sama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Curahkan apimu Tuhan, tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus. Sekali lagi, api kemuliaannya, kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja. Oh, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Sekali lagi, segala raja, segala raja. Haleluya. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Silakan duduk kembali sidang jemaat sekalian. Kita percaya bahwa hidup kita dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan menunjuk kita untuk bisa menjadi kebesaran Tuhan, untuk menjadi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah dunia ini yang sedang banyak masalah. Dan kiranya kita mau ucap syukur pada Tuhan karena kita semua telah dipilih menjadi alatnya. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Amin. Katakan sama-sama, hidup yang kupilih, hidup yang kupilih, membuatku berlatih. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa Tuhan, karena kuasa-Mu,
Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu Amin. berada di sisiku. Kau sumber kuat kami Tuhan. Sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber Aku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Diambillah urapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita membuka hati kita untuk menerima kuasa Roh Kudus, menerima kuasanya di tengah-tengah setiap peristiwa di dunia ini. Dan biarlah kita menjadi kuat oleh karena kuasanya yang memulihkan kita, yang meneguhkan dan menguatkan kita. Saat ini hati kita seperti tanah yang kering, hati yang perlu urapan Tuhan, hati yang perlu diperbarui. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan segalanya yang saat ini kita lakukan. Kita kuat, kita bisa sampai saat ini bertahan hidup. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kuasa Roh Kudus yang menguatkan kita. Dan bila pada saat ini, di pagi hari ini, kita menerima kuasanya, kita mau salurkan ke lingkungan kita, ke tetangga kita, bahkan ke keluarga kita. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah
kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu Kau Tuhan, Rindu selalu biarlah hadirat-Mu turun Tuhan. hadir-Mu di hidupku, Memulihkan hati kami, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita mau nyanyikan dengan lembut, sedang jemaat nyanyikan sama-sama. Bagaikan tanah kering Yes Tuhan, yang merindukan air. nyatakan kepada Tuhan bahwa kami haus Tuhan. Demikianlah jiwa kami Tuhan memerlukan. Haus akan Engkau, Kami rindukan ku rindu selalu Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwa kami Tuhan. memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, Oh ya Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Tuhan. mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, Saya undang sedang jemaat untuk bangkit berdiri sama-sama. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Minta untuk urapan Tuhan terjadi di keluarga kami, di tempat ini. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan turun atas hidup kami ya Yesus. Berkatalah mengalirlah Tuhan. Yes Jesus, yes Jesus.
mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Biarlah saat ini Roh Kudus datang menghampirimu, menjamahmu, melawanmu. Pulihkan, pulihkan ku hidupku, di hidupku, pulihkan ku, pulihkan ku. Hanya Yesus yang layak kita sembah, hanya Yesus yang layak kita tinggikan, hanya Yesus yang layak menerima pujian dan sembah kita. Dengan apa kami membalas Engkau Tuhan? Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk turun menguatkan kami, Tuhan, meneguhkan kami, untuk kami dapat hidup di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Haleluya, kami mau meresponi kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, untuk menjamah setiap jiwa kami yang haus, untuk jiwa kami yang memerlukan Engkau, Tuhan. Engkau mendengarkan umat-Mu yang berseru, Tuhan. Engkau mendengarkan umat-Mu yang berteriak nama-Mu, Tuhan, yang membutuhkan Engkau, ya Yesus. Dan biarlah firman-Mu, Tuhan, yang menjamah kami, yang memulihkan hidup kami, Tuhan. Ya Roh Kudus, bertahtalah dalam hidup kami. Thank you Lord, thank you Jesus, the Holy Spirit. Bergunakanlah waktumu saat ini untuk meresponi kuasa Roh Kudus saat ini, di tempat ini, di rumahmu, di kehidupanmu. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan-Mu turun, Tuhan. Kami membutuhkan jemaat-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang memulihkan keluarga kami, Tuhan. Engkau yang memperbarui hubungan keluarga kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kasih-Mu yang lebih dahulu mengampuni kami, yang lebih dahulu mengasihi kami, Tuhan. Maka saat ini, detik ini, Tuhan, kami, hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dendam ini, Tuhan, yang mungkin pada saat
saat ini ada di hati jemaat-Mu Tuhan. Pulihkan Tuhan. Hati yang berbatu itu Tuhan, pulihkan Tuhan. Supaya hatinya lembut, hatinya dipulihkan Tuhan. Dan biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja, yang selalu bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Roh Allah yang Hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Amin, Yesus. Bila Roh-Mu Tuhan mengurapi kami, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang Hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa.
jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Sekali lagi membebaskan, Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan yang Yesus, tak bercelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bapa yang di sorga, bersyukur, terima kasih Tuhan masih pelihara kami dengan kesehatan, kekuatan bersama keluarga kami masing-masing sampai pada hari ini. Itulah sebabnya di pagi yang indah ini Tuhan, izinkanlah kami menghampiri tahta anugerah-Mu untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dan kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan, supaya kami diberi kekuatan yang baru untuk terus berjalan sampai ke Sion, bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa ikuti semua ini ya. Nah, hari-hari ini ya hidup kita terasa seperti ya dikungkung kekurangan kebebasan ya. Baik pekerjaan kita, ya baik sekolah anak-anak kita, ya sehingga bisa berdampak mempengaruhi ya income kita ya, dari bulan ke bulan ya. Pengeluaran bisa tetap bahkan lebih banyak ya, tapi memasukkan jelas akan lebih kurang. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa bersukacita untuk mengatasi semua ini? Ini harus dicarikan jalan keluarnya. Ya, kalau kita tidak temukan jalan keluar, nanti kita bisa stres, ya kita bisa sedih, kita bisa susah, ya rohani kita bisa down nanti ya. Nah, untuk itu kita akan masuk dalam tema, yaitu mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, kita harus belajar mencukupkan diri kita dalam segala keadaan. Haleluya ya. Kita akan membaca ayatnya dulu ya, dari Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13 ya. Ini adalah surat Rasul Paulus yang ditujukan pada jemaat yang di Filipi ya. Filipi 4 11 sampai 13 ya. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Ya, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan
maupun hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Ya. Jadi bagi Paulus, ya, apapun keadaannya, senang, susah, ya, kurang, limpah, ya, itu bukan satu rahasia. Haleluya, ya, dalam kehidupannya sebagai orang percaya, dalam pelayanannya sebagai rasul, ya, Paulus itu kalau sudah baca dari 2 Korintus pasal 11, banyak mengalami hal-hal yang cukup, ya, menekan dalam hidupnya. Ya, seringkali dia kedinginan, tidak ada pakaian, tidak ada makanan, ya, mau dibunuh dan lain sebagainya. Haleluya, ya. Tapi satu hal Paulus ingin beritahu kepada kita, yaitu kita harus belajar, ya, mencukupkan diri dalam segala keadaan, apapun keadaannya. Ya, kita harus mencukupkan diri. Haleluya, ya, kita harus merasa cukup, kita terima kasih, kita naikkan syukur. Haleluya, ya, sehingga ya tidak ada satupun yang menjadi rahasia. Kita punya banyak pengalaman dalam hidup ini. Ya, senang, susah, enak, nggak enak. Ya, kenapa? Kalau manusia terus enak itu nanti bahaya, bisa lupa Tuhan. Ya, seperti Salomo katakan, jangan memberi aku kekayaan agar aku jangan melupakan Tuhan. Tapi juga jangan memberi aku kemiskinan sehingga aku mencuri, sehingga mempermalukan nama Tuhan. Haleluya. Ya. Yang pasti ayat 13 mengatakan, ya, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Ya, buah, yaitu Yesus. Haleluya. Yesus dengan Roh Kudus, ya, akan terus memberikan kekuatan, akan terus menopang hidup kita. Haleluya, sampai hari kemenangan itu tiba. Haleluya, ya. Pepatah Mandarin mengatakan Zhu Changlo. Ya, orang yang menyukupkan dirinya dalam segala keadaan, dia pasti bersuka cita. Haleluya, ya, kita bisa sedih karena kita tidak mau belajar mencukupkan diri. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Nah, bagian A kita akan lihat ini hal yang penting, perlu dibahas, perlu diungkapkan. Ya, supaya sebagai orang percaya kita punya pegangan dalam hidup ini. Haleluya, ya. Nah, kita akan lihat dalam 2 perbedaan. Ya, kita lihat dulu secara jasmani, kemudian kita lihat secara rohani. Ya, secara jasmani, ya, yang pertama, ya, orang yang merasa tidak cukup itu, ya, bisa dikatakan, ya, ini orang yang tamak. Ya, tidak cukup terus, tidak cukup terus. Nah, itu bisa dikatakan tamak. Ya, karena Amsal Sulaiman 27 ayat 20 mengatakan, ya, Amsal Sulaiman 27 ayat 20 mengatakan, ya, seperti dunia orang mati dan kebinasaan yang tidak akan puas, demikian juga mata manusia. Ya, yang tidak puas itu apa? Ya, dunia orang mati. Ya, dan kebinasaan. Ya, tidak ada, ya, apa itu, di penguburan atau di tempat-tempat orang kematian, ya, juga dalam alam bersah, ya, katakan, oh cukup, penuh, stop, nggak bisa. Haleluya, ya. Demikian juga mata manusia, kita sering suka melihat sana, melihat sini, waduh ini bagus, ini juga bagus, ingin juga ingin, itu juga ingin. Haleluya. Tapi ingat, semua yang ada dalam dunia ini hanya sementara. Ya, dunia akan lalu dengan segala keinginannya. Ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tinggal tetap sampai selamanya. Haleluya. Ya. Dalam Amsal Sulaiman pasal 30 ayat 15 sampai 16 dikatakan ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Ya, ada 4 hal. Apa itu? Dunia orang mati. Ya, yang kedua rahim yang mandur. Yang ketiga bumi yang tidak pernah puas dengan air. Yang keempat adalah api.
Ya, dan keempat-empat hal itu ya tidak pernah merasa cukup. Haleluya. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 15 ayat 19 Paulus menunjukkan ya, jika hanya dalam hidup ini saja kita menaruh harap kepada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang ya dari segala manusia. Ya, kita boleh katakan aku orang percaya, boleh. Aku punya Tuhan Yesus, boleh. Ya, tapi kalau hanya dalam hidup ini saja, ya untuk perkara-perkara yang sementara ini saja kita menaruh harap di dalamnya, ya, maka kita adalah orang yang lebih malang daripada orang-orang yang di luar Tuhan. Ingat baik-baik, ya, harta itu bukan tujuan hidup kita. Haleluya, ya. Sekali lagi Roma 14 mengatakan ya, kerajaan Allah itu bukan soal ya makan minum. Haleluya. Ya, tapi soal kebenaran. Ya, kesukaan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, yang kedua, kalau ini terjadi dalam hal rohani, bagaimana? Ya, dalam hal rohani orang ini selalu merasa nggak cukup. Tadi secara jasmani, sekarang rohani. Ya, kalau orang itu merasa tidak cukup dalam rohani, itu bisa dikatakan orang ini ingin maju rohaninya, ya, ingin dewasa. Haleluya, ya, kenapa? Dia ingin tambah terus dari hari ke hari, tambah terus. Ya, ini yang ya perlu diperhatikan. Haleluya, ya, seperti Paulus. Ya, Tuhan percayakan begitu banyak rahasia, dia menulis begitu banyak surat-surat. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa cukup. Ya, dia belajar terus, dia cari tahu terus, dia pergi ke tanah Arab sampai 3 tahun menyelidiki sejarah yang pernah terjadi dalam hidup Tuhan Yesus. Haleluya, ya, akhirnya dia pulang, dia mengaku Yesus adalah Kristus yang diurapi. Haleluya. Ya, itulah sebabnya dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 16 Paulus berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku." Haleluya. Yang belakang nggak perlu kita banggakan lagi. Ya, itu harus kita tinggalkan lalu kita lebih maju lagi. Ya. Ya. Dan apa? Berlari-lari. Ya, jadi semangatnya, kerinduannya, ya, itu membuat dia berlari, ingin tahu terus tentang rohani, ingin maju terus. Haleluya. Ya, untuk apa? Memperoleh hadiah. Haleluya. Yaitu panggilan surga, panggilan surgawi dalam Yesus Kristus. Haleluya, ya. Kalau itu mari dalam hal jasmani kita jangan ya bingung, ya, jangan rasa waduh kok nggak cukup, kok, ya. Tapi secara rohani kita harus berkata aku nggak cukup, aku kurang, aku perlu banyak belajar, aku punya banyak baca Alkitab, banyak doa, ya, ambil bagian dalam puasa dan lain sebagainya. Haleluya, ya. Tapi Paulus juga menulis di ayat-ayat selanjutnya, yaitu dalam Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 19, ya, kita baca ya. Surat Filipi 3 ayat 18 sampai 19. Ya, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Ya, banyak orang yang hidup sebagai setru dari salib Kristus. Ya, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ya, Tuhan mereka adalah perut mereka. Ya, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Haleluya. Ya, jadi kita lihat di sini, ya, di satu sisi ada orang seperti Paulus melupakan yang di belakang. Ya.
mengarah pada yang di depan, bahkan berlari-lari ya untuk memperoleh hadiah. Ya, tapi di sisi lain ada orang yang hidup sebagai setru Kristus. Ya, dia tidak mau pikul salib, tidak mau nyangkal diri, ya cuma mau hidup enak, ya selalu katakan aku ini anak raja, ya selesai ibadah aku pesta-pesta raja, ya selalu perkara-perkara duniawi. Haleluya, ya. Dan orang-orang yang demikian itu disebut hidup sebagai setru Kristus. Ya, walaupun dia sudah di dalam Tuhan, walaupun dia mungkin menjabat satu jabatan yang penting, ya, haleluya. Tapi tetap orang seperti itu hidup sebagai setru Kristus. Ya, kenapa? Mereka bertuhankan perut. Tuhan mereka ialah perut mereka. Ya, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Haleluya, ya. Mereka membanggakan apa? Ya, mobil, membanggakan apa? Arloji, membanggakan apa? Ya, pakaian mereka. Semua itu fana, saudara. Haleluya, ya. Orang yang betul-betul ingin bertumbuh, ya tidak pernah pikir hal-hal seperti itu. Haleluya, sederhana, ya, lebih mementingkan melihat kebutuhan orang lain, melihat kekurangan orang lain perlu disuplai dan lain sebagainya. Haleluya, ya itu bagian A, ya, dua macam pandangan hidup, ya. Nah, bagian B kita akan lihat tentang prinsip. Ya, sebagai orang percaya kita harus punya prinsip, saudara. Ya, sehingga apa? Kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai pengajaran. Ya, kita sudah diombang-ambingkan dengan pengajaran, ya, kemakmuran, kesuksesan, ya, ikut Tuhan kaya, tidak akan miskin, naik, tidak akan turun, bisa memberi pinjam, tidak akan meminjam, dan lain sebagainya. Semua itu bukan yang disebut prinsip firman Tuhan. Ya, banyak ayat-ayat itu digunakan yang sebetulnya digunakan untuk orang-orang Israel. Ya, tapi kita gunakan dalam gereja. Ya, itu kesalahan yang konyol, saudara. Ya. Mari kita lihat prinsip Paulus. Ya, kenapa Paulus bisa terus melayani sampai akhir, tidak jatuh di tengah jalan. Ya, tidak menyangkut masalah duit, tidak menyangkut masalah seks dan lain sebagainya, karena dia punya prinsip. Haleluya. Ya, kita lihat 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ya. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, ya, memberi keuntungan besar. Jadi rasa cukup itu penting. Ya, kenapa? Kalau ada rasa cukup, ya, ibadah kita itu bisa mendatangkan keuntungan yang besar. Ayat 7, ya, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Ya, dan kita pun, ya, tidak dapat apa? Membawa keluar, ya, apapun dari dunia ini. Ya. Haleluya, ya. Puji nama Tuhan. Haleluya, ya. Kita tidak membawa apa-apa keluar. Perhatikan ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Haleluya, ini prinsip. Ya, kita nggak bisa ngikutin orang. Oh, ya kalau ya hari Natal mesti beli baju baru, sepatu baru, ya. Ya, nggak perlu. Ya, yang perlu dalamnya ini harus baru. Haleluya, ya. Batin kita boleh merosot, kata Paulus. Tapi ya, lahir kita boleh merosot, tapi batin kita harus diperbarui dari hari ke hari. Haleluya. Itulah sebabnya Paulus tidak gentar menghadapi umur kesehatan yang merosot, tidak gentar. Jasmani yang merosot, tidak gentar. Ya, kenapa? Karena bagi dia yang penting itu batinnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, demikian juga gereja Tuhan. Ya, kita perlu betul-betul, ya, mengarahkan diri kita pada hal-hal yang rohani, ya, bukan hal-hal yang jasmani. Ya.
Kenapa? Dalam 2 Korintus 11 ayat 9, ya, 2 Korintus 11 ayat 9, apa yang kurang padaku, kata Paulus, dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Coba bayangkan. Paulus tidak pernah bilang, tidak pernah bicara. Ya, tapi Tuhan gerakkan jemaat di Makedonia. Haleluya, mereka selalu kirim apa yang Paulus perlukan. Ya, dalam segala hal, kata Paulus, aku menjaga diriku supaya jangan jadi beban bagi kamu. Nah, ini prinsip yang betul. Ya, jangan sedikit-sedikit ngomong sama orang. Waduh, aku kurang loh. Ya, apalagi sebagai hamba Tuhan. Waduh, aku sepatuku begini. Ya, jasku begini. Ya, motorku mogok, mobil, jangan. Ya, nanti jemaatnya pikir, wah ini, ya pendeta saya ini ya apa ini? Ya, kok selalu begini. Ya, sampai satu kali ada pendeta pergi ke rumah jemaatnya minta perpuluhan. Ya, ayo perpuluhannya mana? Ditagih ke rumah. Akhirnya sampai jemaat itu tidak berani ke gereja lagi sehari itu. Saudaraku, ya kita mesti betul-betul jaga. Ya, prinsip ini harus kita pegang. Ya, Tuhan pasti akan memberikan pakaian, pasti akan memberikan pakaian. Cukup, ya, jangan sampai mau yang mewah-mewah. Ya, haleluya, ya. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 5 sampai 6, ya, Tuhan pelihara Nabi Elia. Ya, sampai Tuhan kirimkan burung gagak pagi dan petang. Ya, dibawa apa? Roti dan daging. Coba, burung gagak itu kalau lihat daging langsung dimakan. Ya, dia pemakan daging soalnya. Tapi ternyata Tuhan bisa suruh. Ya, burung gagak itu setiap hari pagi dan sore, ya, kirim makanan. Ya, roti, kirim daging. Ya, kepada nabinya. Haleluya. Artinya pemeliharaan Tuhan itu sangat-sangat lengkap, sangat-sangat cukup. Ya, asal kita tidak tamak. Ya. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 15, Paulus prinsipnya, ya, aku tidak pernah menggunakan sesuatu pun dari hakku itu. Artinya Paulus melayani pekerjaan Tuhan, harusnya dia dapat tunjangan, dapat, ya, dukungan dari jemaat. Tapi Paulus berkatakan, aku tidak pernah mau menggunakan satu pun dari hak-hak itu semua. Ya, dia buang semua hak-hak itu. Ya, banyak orang menuntut hak tapi tidak punya kewajiban, tidak melakukan kewajiban. Tapi Paulus mau melakukan kewajiban tapi tidak mau menuntut hak. Ya, ini yang perlu kita junjung tinggi, kita teladani di dalam hidup kita. Bahkan dia katakan, sebab aku lebih suka mati daripada apa? Daripada menggunakan hak-hak seperti itu. Haleluya, luar biasa. Dia lepas semua haknya seperti Tuhan Yesus. Ya, melepaskan diri, ya, untuk jadi seperti manusia. Haleluya. Ini yang luar biasa. Ini yang harus kita teladan. Ya, ingat baik-baik. Ya, kadang-kadang godaan-godaan dari kekayaan, godaan-godaan dari kenikmatan, ya, itu, ya, bisa lebih berat daripada godaan-godaan dari, ya, kesengsaraan tubuh, ya, jasmani dan kekurangan. Haleluya. Ya, kadang-kadang kenikmatan itu mengikat. Haleluya. Kekayaan itu mengikat. Ya, sampai orang tidak bisa lepaskan diri. Ya, tercengkram di situ. Ya, itu betapa sayangnya. Ya, sudah bisa lihat sendiri, nanti baca sendiri dari 2 Timotius pasal 6. Ya, sampai ada orang tenggelam. Kata Paulus, tenggelam. Ya, kenapa? Terikat dengan segala kekayaan, kenikmatan. Nah, tidak bisa melepaskan diri. Ya, ingin kaya, ingin sukses, dan lain sebagainya. Itu akhirnya jadi jerat, ya, di dalam hidup orang percaya. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Ya, sebagai penutup kita akan membaca ya dari Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima. Ya, mari kita dari Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima. Ya, Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima. Ya, mari kita baca 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berjanji. Haleluya. Ya, yang penting kita jangan jadi hamba uang. Ya, jangan semua mesti pakai uang. Urusan melayani minta uang, minta amplop ya. Kalau amplop besar, wah layani dengan sungguh-sungguh. Amplop kecil nggak mau. Ya. Kalau dijemput mobil yang AC bagus mau. Kalau dijemput sama yang mobil-mobil biasa nggak ada AC-nya, tengah jalan turun. Ya, itu bukan sikap yang benar. Itu bukan prinsip yang betul. Ya, prinsip yang betul seperti Paulus. Ya, lebih baik mati kalau harus menggunakan hak-hak, menuntut hak-hak seperti itu. Haleluya. Tuhan berjanji, aku sekali-kali ya tidak akan membiarkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Coba bayangkan kalau Tuhan berjanji sekali-kali. Itu artinya pasti ya 1000%, 1.000.000% Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Ya, asal kita melayani, ya, beribadah pada Tuhan dengan motif-motif yang benar. Puji nama Tuhan. Ya, itu mari kita akan menaikkan doa, ya, sekaligus doa berkat. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan jamah ku jadi baru. Dan jamah segenap hidupku
Bapa di dalam surga, kami berterima kasih, kami bersyukur di tengah-tengah wabah yang menyulitkan kami. Ya, semua kegiatan kami mengalami pembatasan. Ya, namun kami percaya melalui firman Tuhan, ya kami boleh belajar banyak, haleluya, untuk berdiam diri, belajar banyak untuk menggunakan waktu yang ada, belajar banyak untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa di surga. Tuntun kami terus melalui firman dan Roh Kudus-Mu sampai satu kali kelak kami jadi pemenang-pemenang yang bisa menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari kita angkat tangan masing-masing. Kiranya anugerah-Mu Bapa di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, ya, akan memberkati kami di tempat kami, rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapak, baik kesehatan kami dan keluarga, anak-anak semuanya, juga pekerjaan kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah ke depan. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Berkati juga kesehatan kami, ya, untuk tetap semangat, maju dalam kekuatan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan semua doa dan syukur ini. Yang percaya bersama-sama katakan, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya